Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi aksi nyata pada modul 3.3 di mana program yang saya gagas ini diberi nama Besti, yang berarti belajar sama teman istimewa. Adapun situasi yang tengah dihadapi, adanya 5 peserta didik yang memang mereka ini butuh intervensi untuk bisa membaca lancar. Jadi kemampuan mereka berbeda-beda satu sama lain, huruf semuanya sudah pada hafal, kemudian hanya membacanya itu suku kata, jadi baru bisa suku kata. Berbagai upaya memang sudah dilakukan, dari membaca pulang sekolah, kemudian juga sampai membuat kelas maya di WhatsApp grup khusus bagi mereka. Namun masih belum ada kemajuan yang berarti. Padahal sebentar lagi mereka akan pindah fase ke fase B, di mana mungkin pemahaman materi, pendalaman materi itu akan sangat kompleks lagi, di mana di sana ada IPAS yang kemampuan membaca tentunya itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan sekali. Kemudian juga memang rapor pendidikan yang di tahun kemarin itu kita masih berada di level yang memang perlu pembenahan. Nah, berawal dari sana maka ada hal-hal yang perlu saya ambil 3 langkah di awal. Itu yang pertama adalah berdiskusi dengan guru sebelumnya, karena memang saya perlu data, perlu apa sih yang sudah dilakukan selama 1 tahun di kelas 1. Kemudian yang kedua, mencari informasi teman dekat 5 murid yang menjadi sasaran, karena ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian juga yang terakhir, setelah didapatkan, mereka akan berdiskusi. Jadi satu kelas akan saya ajak diskusi bagaimana peran mereka atau rasa solidaritas mereka ketika tahu atau memahami bahwa temannya ini adalah membutuhkan bantuan. Jadi itu 3 hal yang memang harus saya lakukan. Setelah melakukan 3 hal yang disampaikan tadi, adapun perasaannya itu sangat tercerahkan, karena yang didapatkan dari hasil diskusi dengan kelima anak tersebut dengan guru yang sebelumnya itu dapatkan informasi bahwa memang sudah berbagai upaya itu dilakukan, termasuk juga memanggil kedua orang tuanya. Tapi memang berarti ada yang istilahnya belum berjalan di rumahnya. Lalu pada saat berdiskusi dengan kelima anak itu merasa haru juga. Jadi merasa terharu, karena haru dan bangga juga, karena mereka mengatakan aku mau bisa membaca seperti teman-teman yang lain, biar bisa membacanya lancar, biar bisa bersaing di kecepatan membaca. Itu yang membuat saya haru, dan ternyata motivasi mereka memang masih ada, hanya caranya yang belum kita temukan. Formula yang tepat bagi mereka itu yang belum kita temukan. Sedangkan satu hal lagi yang sangat-sangat bangga dengan anak-anak itu dimana mereka semuanya kelas yang di kelas itu mau membantu teman-temannya yang belum bisa lancar. Bahkan ingin segera kapan, padahal ini baru wacana, baru pembicaraan saja, penentuan waktu dan sebelum apa-apanya. Tapi ketika itu mereka kapan dilaksanakan, mereka ingin segera. Jadi itu perasaan yang
saya rasakan ketika membina di awal program yang ingin saya gagas. Dari apa yang terjadi, saya bisa mendapatkan pelajaran bahwa ketika berdiskusi dengan guru sebelumnya, bahwa ternyata masih banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya belajar itu di sekolah. Jadi mereka cukup mengatakan, cukup menyangka, cukup menaruh perhatian besarnya itu kepada pihak sekolah. Padahal sekolah satu kelas itu dengan berapa puluh anak harus membina dengan berbagai macam karakter dan ketersediaan waktu juga. Sebetulnya ini perlu adanya kerjasama yang intens dengan orang tua di rumah. Kemudian kita harus melakukan berbagai pendekatan dengan orang tua supaya apa yang menjadi harapan anak-anak itu bisa terwujud. Mereka ingin lancar membaca. Dan juga pelajaran yang saya ambil dari kegiatan yang ketiga itu adalah di mana ternyata rasa solidaritas anak-anak yang memang baru 1,5 tahun itu sudah terbangun. Jadi mereka tidak acuh, tidak cuek dengan kemampuan teman-temannya. Mereka ada rasa peduli untuk membantu, untuk menolong temannya yang tengah membutuhkan bantuan. Sedangkan penerapan ke depannya, guru harus berupaya dengan berbagai cara tentunya. Tidak hanya cukup 1 atau 2 cara, tapi harus berbagai upaya dilakukan. Kemudian juga harus bisa memahami permasalahan yang dihadapi pada setiap anak, bagaimana mereka belajarnya di rumah. Kemudian maksimalkan potensi aset yang dimiliki sekolah untuk belajar anak ini optimal. Kemampuan membaca di fase A itu memang harus sudah sedikit terkuasai, karena takutnya nanti dia terkendala di fase B yang kompleks tadi, yang mungkin pembelajarannya, materi ajarnya akan semakin kompleks dibanding dengan di fase A. Jadi fondasi awal ini memang harus anak-anak itu harus bisa membaca, minimal sudah tidak terbata-bata lagi membacanya. Setiap anak tentunya mempunyai kegemaran yang berbeda akan tema bacaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak hanya mau membaca buku bacalah yang terlihat tidak begitu kompleks kata-katanya ya. Maka dari itu kiranya perlu guru memfasilitasi buku yang sesuai dengan kemauan kelima anak tersebut. Di samping itu juga mereka akan menyepakati kapan waktu pendampingan dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan ada anak yang kurang pede pada saat membaca di tengah-tengah temannya. Jadi mereka diberikan keleluasaan yang mendampingi, dan yang didampingi itu bisa menentukan waktunya. Apakah pagi hari sebelum waktu pembiasaan dimulai, atau memang pada saat istirahat ketika sedang makan makanan ringan, atau ketika pulang sekolah. Ya, targetnya berapa kata atau berapa lembar yang akan dibaca oleh mereka. Itu sepenuhnya ditentukan kepada mereka. Kemudian juga yang perlu dilakukan ini adalah mengumpulkan data bacaan apa yang disukai. Data bacaan yang disukai kelima anak ini yang menjadi sasaran. Jadi buku bacanya apa? Apakah ensiklopedia atau buku cerita fabel atau buku kerajaan atau animasi atau tokoh Marvel atau apa? Ini akan yang ditanyakan kepada mereka. Kemudian juga setelah itu data didapatkan, tentunya menyiapkan bacaan yang relevan yang disukai mereka. Dengan membaca apa yang mereka sukai, diharapkan motivasinya itu lebih ketimbang hanya membaca buku bacalah. Kemudian juga menyepakati pendampingan waktu membaca gitu ya. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak. Nanti mereka bisa saling bergantian.
Setelah melakukan ketiga tahapan, ada rasa haru dan bangga manakala anak-anak siap mendampingi teman-temannya dengan antusias. Bahkan ingin secepatnya dilakukan, kemudian lebih semangat pada saat pimpinan memberikan kesempatan, memberikan waktu yang memang bisa digunakan atau memang program ini bisa dijalankan. Bisa juga ini dipakai di kelas-kelas yang lain, jadi bisa sebagai percobaan. Kalau memang ini berhasil, siapa tahu di kelas lain itu akan tambah berhasil, ataupun misalkan di sini kurang berhasil, siapa tahu di kelas lain, kelas atas bisa berhasil, kalaupun memang ada anak-anak yang dirasa belum lancar membacanya. Kemudian pembelajaran yang didapatkan pada kegiatan ini adalah manakala kemauan keras anak-anak untuk bisa lancar membaca dan antusias teman-temannya untuk mendampingi mereka. Jadi rasa memiliki ikatan pertemanan yang sudah terjalin selama 1,5 tahun ini sudah terbina dengan baik. Mereka peduli satu sama lain, dan ini menjadi modal penting untuk kedepannya, untuk menjalankan program-program yang basisnya itu adalah kerjasama kelompok. Ternyata walaupun memang anak-anak itu suka clash atau ada permasalahan, tapi ternyata ketika disuguhkan dengan permasalahan ini, anak-anak siap untuk mendampingi, untuk menolong satu sama lain. Penerapannya itu tinggal bagaimana memaksimalkan rasa peduli mereka terkait dengan pembelajaran yang lain. Kemudian juga pelaksanaan program ini tentunya harus dibarengi dengan evaluasi dan refleksi untuk melihat keefektifan. Apakah ini efektif atau masih perlu dibenahi? Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dilakukan perubahan atau cara ataupun waktu, maka ini akan didapatkan setelah program ini dievaluasi dan direfleksi. Tidak oleh sendiri tapi bersama-sama. Dan tentunya yang menjadi yang menjadi tolak ukur atau capaiannya itu adalah kelima anak. Kelima anak tersebut apakah sudah ada kemampuan, ada kemajuan di dalam membaca, atau memang masih stagnan. Jadi masih ada di ranah itu saja. Sehingga kalaupun kita tahu apa kelebihan-kelebihannya atau kekurangan-kekurangannya, ini menjadi umpan balik atau pembelajaran untuk nanti kelas-kelas yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada sekolah lain yang akan mengadopsi akan program yang dilakukan ini. Mungkin itu saja penerapan Bagja B sama A yang diterapkan pada program BESTI berkaitan dengan kemampuan membaca anak-anak di kelas 2. Mudah-mudahan dengan program ini ada hasil, walaupun itu kecil, namun di hari kemudian bisa berdampak besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.